Tampak seorang pemuda. Dia sedang berbenah menata-nata barang bawaan. Dia baru saja pindah di rumah itu. Dia seorang pemuda yang baru tiba di kota. Namanya Raihan. Raihan adalah seorang pemuda yang berasal dari desa. Dia datang ke kota untuk bekerja di sebuah pabrik tekstil. Dia tidak punya banyak uang, jadi dia menyewa sebuah rumah kecil di pinggir kota yang terpisah dari rumah-rumah penduduk lain. Rumah itu sangat murah. Konon katanya bekas ditempati oleh seorang dukun yang sudah meninggal. Karena Raihan tidak percaya dengan hal-hal mistis, jadi dia tidak peduli dengan rumor itu. Pada malam pertama dia tinggal di rumah itu, dia mendengar suara gedoran dari arah pintu belakang. Dia mengira ada orang yang mencoba masuk. Jadi dia bangun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu belakang. Ketika dia melihat pintu itu dari ruang tengah, dia terkejut melihat sesuatu yang menyeramkan. Ada sebuah tangan yang mencoba membuka pintu. Tangan itu penuh darah dan berkuku-kuku yang sangat panjang. Raihan merinding dan segera mengambil sebuah kayu untuk membela diri. Dia membuka pintu dengan cepat, siap menghadapi siapapun yang ada di baliknya. Tapi ketika pintu itu terbuka, tidak ada apa-apa. Hanya halaman belakang rumah yang gelap dan sepi. Di tengah halaman ada sebuah batu nisan yang terlihat tua dan berlumut. Dan bingung dan takut, dia menutup pintu itu dengan keras dan kembali ke kamarnya. Dia berpikir mungkin itu hanya halusinasi karena dia terlalu lelah bekerja. Kejadian itu berulang beberapa kali. Setiap malam Raihan mendengar suara gedoran dari pintu belakang. Dan setiap kali dia membuka pintu, dia melihat tangan berdarah itu. Tapi tidak ada orang di luar. Raihan mulai stres dan tidak bisa tidur nyenyak. Dia mencoba mencari tahu tentang rumah itu, tapi tidak ada yang mau memberitahu dia. Orang-orang di sekitarnya menghindari dia, seolah-olah dia sudah terkutuk. Raihan merasa kesal dan penasaran. Dia ingin tahu apa yang mengganggu dia dan apa hubungannya dengan dukun yang sudah meninggal itu. Suatu hari, dia memutuskan untuk mengunjungi kepala desa di tempat dia tinggal. Dia berharap bisa mendapatkan jawaban dari orang yang lebih tahu tentang sejarah rumah itu.
Dia menemukan rumah kepala desa yang berada di tengah kampung dengan mengetuk pintunya. Lalu, seorang laki-laki tua yang berambut putih membuka pintu. Dia tampak kaget melihat Raihan. "Siapa kamu?" tanya laki-laki tua itu dengan curiga. "Saya Raihan, Pak. Saya menyewa rumah di pinggir kota. Rumah yang bekas ditempati oleh dukun itu," jawab Raihan. Laki-laki tua itu menarik napas panjang dan mengajak Raihan masuk ke rumahnya. Dia menawarkan minum dan makan, lalu mulai bercerita. Rumah itu memang bekas ditempati oleh seorang dukun, namanya Pak Suro. Dia dukun yang sangat terkenal dan ditakuti di sini. Dia bisa mengobati penyakit, menarik harta, dan bahkan membunuh orang dengan ilmunya. Tapi dia juga sangat kejam dan rakus. Dia sering meminta imbalan yang tidak masuk akal dari orang-orang yang meminta bantuannya. Dia juga suka mengorbankan nyawa orang-orang yang tidak bersalah untuk meningkatkan kekuatannya. Banyak orang yang mati karena ulahnya, tapi tidak ada yang berani melawannya. Dia memiliki banyak pengikut yang setia dan takut padanya. Suatu hari ada seorang pemuda yang bernama Rizal. Dia adalah anak dari salah satu korban Pak Suro. Ayahnya mati karena Pak Suro mengambil nyawanya untuk mengobati seorang pejabat yang sakit. Rizal sangat marah dan sedih. Dia bersumpah akan membalas dendam pada Pak Suro. Dia mencari tahu tentang ilmu hitam yang digunakan Pak Suro dan mencoba menemukan cara untuk mengalahkannya. Dia mengetahui Pak Suro memiliki sebuah jimat yang menjadi sumber kekuatannya. Jimat itu berupa sebuah cincin yang selalu dipakai Pak Suro di jari telunjuknya. Rizal berencana untuk mencari cincin itu dan menghancurkannya. Rizal menyamar sebagai satu pengikut Pak Suro dan berhasil mendekati rumahnya. Dia menunggu saat yang tepat untuk masuk ke dalam rumah itu dan mencari cincin itu. Dia menemukan cincin itu di sebuah laci di kamar Pak Suro dan segera mengambilnya. Tapi ketika dia hendak keluar dari rumah itu, dia ketahuan oleh Pak Suro. Pak Suro marah besar dan mengajar Rizal dengan membawa sebilah pisau. Rizal berlari secepat mungkin menuju pintu. Dia menuju pintu belakang. Lalu Pak Suro mengejarnya. Dan Rizal terus berlari dan berhasil keluar. Tapi sebelum dia bisa jauh, Pak Suro berhasil menikamnya dari belakang. Rizal terjatuh dan berteriak kesakitan. Dia melihat darah mengucur dari lukanya, dan cincin itu terlepas dari tangannya. Pak Suro mengambil cincin itu dan tertawa puas. Dia mengangkat pisaunya lagi dan hendak menikam Rizal untuk yang kedua kalinya. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, ada sesuatu yang terjadi. Cincin itu meledak di tangannya dan mengeluarkan api yang menyala-nyala. Api itu membakar Pak Suro. Dan
Rizal melihat api itu dan merasa lega. Dia berpikir mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan untuk Pak Suro. Orang-orang di kampung mendengar suara ledakan dan melihat api dari belakang rumah Pak Suro. Mereka berlari ke sana dan melihat dua mayat di halaman belakang rumah itu, Pak Suro dan Rizal. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka merasa senang. Mereka menganggap ini adalah akhir dari kejahatan Pak Suro. Mereka mengubur Pak Suro dan Rizal di halaman belakang rumah itu dan meninggalkan rumah itu begitu saja. Mereka tidak mau tinggal di sana karena mereka takut ada sesuatu yang jahat yang masih menghuni rumah itu. Dan sejak saat itu rumah itu menjadi kosong dan angker. Tidak ada yang mau menyewa atau membeli rumah itu. Banyak orang yang mengatakan mereka sering mendengar suara gedoran dari pintu belakang rumah itu dan melihat tangan berdarah yang mencoba membuka pintu itu. Tangan itu adalah tangan Rizal yang masih mencari keadilan atas kematian ayahnya. Dia tidak bisa merasa tenang karena dia merasa belum selesai dengan Pak Suro. Dia ingin menghancurkan cincin itu dan menghapus semua jejak ilmu hitam Pak Suro. Tapi dia tidak bisa melakukannya karena cincin itu sudah hancur bersama dengan Pak Suro. Jadi dia terus menghantui rumah itu dan mencoba menarik perhatian orang-orang yang tinggal di sana. Dia berharap ada orang yang mau membantunya dan memberinya ketenangan. Laki-laki tua itu menyelesaikan ceritanya dan menatap Rehan dengan kasihan. Dan kamu anak muda, kamu adalah orang yang pertama yang berani menyewa rumah itu setelah sekian lama. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, apa yang ada di dalam rumah itu, ucap laki-laki tua itu sambil memandangi Raihan. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak, biar semua berakhir tanpa korban lagi? Tanya Raihan dengan perasaan cemas. Tidak ada anak muda, kamu harus secepatnya meninggalkan rumah itu sebelum dia juga menjadikan kamu sebagai korban dari tangan itu. Dan tutup rapat-rapat pintu belakang rumah itu, kata laki-laki tua itu dengan tatapan kekhawatiran. Setelah itu Rehan berpamitan kepada laki-laki tua itu, lalu bergegas ke rumah itu. Namun sesampainya di depan rumah itu, Rehan tampak kebingungan mencari rumah yang disewanya karena sekarang yang ada di depan Rehan adalah tanah kosong. Tidak ada rumah, yang ada cuma satu makam yang Rehan lihat di belakang rumah. Belum sempat Rehan berpikir jernih, tiba-tiba suasana yang tadinya siang sekarang menjadi gelap seperti malam. Dia merasakan berada di dunia lain. Dia melihat makhluk-makhluk aneh yang belum pernah dia lihat. Dia jadi ketakutan, bukan main menyaksikan hal yang sangat mengerikan. Namun semua itu hanya terjadi dalam pikiran Rehan sendiri. Dia seperti orang gila yang kadang-kadang berlari tak tentu arah, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan hidup di jalan
lalu dia jatuh sakit. Ada seorang teman Rehan mengabari keluarga Rehan. Lalu keluarga Rehan membawa Rehan pulang ke rumah keluarganya. Kabar terakhir, Rehan meninggal dunia.